dengan P4 ya. P4 ini tujuannya adalah melihat langsung ya bagaimana interaksi koas di kelas dan penerapan ya KSD, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif kelas yang sudah buah serap selama ini dari para instruktur dan hasil seperti itu ya Bu. Buat sendiri gimana terakhir ini perkembangannya kan banyak sekali, ada tes, terus tadi udah masuk modul 3 ya. Nah, terus tesnya belum ya? Belum saya nanti malam. Iya. Kalau bisa sih browsing dulu kali ya. Biar fokus aja sih Bu intinya. Iya, baik. Perkembangan BOAS gimana nih, pembelajaran daring maupun luringnya gimana penerapan yang kemarin? Alhamdulillah Bu sudah lebih baik dan sudah terbiasa ya dengan MMS dan sudah coba memahami situasi kondisi untuk mempelajari kendala kekurangannya di modul 1 seperti apa, sehingga saya berharap sih di modul 2 bisa ada perbaikan walaupun kemarin ternyata ada perubahan di demonstrasi konseptual dengan koneksi antar materi Bu. Itu saya awalnya kan biasanya demonstrasi konseptual dulu jadwalnya, tapi ternyata kemarin koneksi antar materi dulu, akhirnya saya yang terlambat itu elaborasi. Dia ada yang telat karena pemahaman saya di modul 1 itu yang harusnya duluan malah di belakang. Tapi udah sih cuma telat 1 hari. Memang kalau itu ada tanggal-tanggal untuk tugasnya ya. Iya. Nanti kita harus lebih teliti lagi ya. Semua tugas insya Allah sudah dikerjakan yang lalu ya. Dan kemudian di pembelajaran daring selalu ikut ya, saya lihat ya. Alhamdulillah ikut ya. Walaupun susah sinyal atau bagaimana, ikut aja dulu, nanti perlu laporan gitu ya. Nah, itu agak sedikit susah banget sinyalnya. Ya. Kalau saya ini berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Baik, gimana kabarnya hari ini, sehat? Baik, sudah bisa dimulai? Dulu ya. Oke, Aji. Alvin. Alhamdulillah hadir. Ayu. Dea. Dina. Iva. Enrico. Fatir. Fitria. Ina. Ijul. Julianti. Ada Bu. Nggak masuk kemarin. Dia. Mary. Mama Tirna. Mama Arya. Mama Tirki. Mama Trikuan. Tia. Oke, Najwa. Najwa mana? Nova. Nurul. Nggak masuk. Sakit apa? Sakit pinggang. Reva. Fitri. Hadir. Cinta. Vicky. Wahyu. Saya. Zafira. Baik, untuk hari ini kita masuk. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Di sini ada Ibu Umi Widiawati. Oke, Bumi dari SMP 140. Ya, hari ini akan menemani Ibu untuk mengajar kalian selama 1 jam ke depan. Oke, di sini setelah tadi udah siap ya pelajaran ini ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai, ada yang bisa jadi ujian untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Dewi, silakan. Saya sih, bilang saya dong. Yang lain silakan berdiri untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita ya terhadap Indonesia dan orang yang sudah berjuang.
kok nyanyi sih? Bingung kok. Baik, semuanya udah siap ya? Kita hari ini akan mempelajari tentang perilaku ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Sebelum kita bahas materi kita yang baru, kita akan coba persepsi dulu pemahaman kalian dari materi sebelumnya tentang apa? Interaksi antar uang. Oke, interaksi antar uang. Kalau kita lihat di sini berkaitan dengan materi sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang kontak sosial sekunder langsung? Siapa yang bisa jawab? Ayo, bukunya? Masuk. Itu nanti masuk ke ini. Kita masih memahami dulu yang kalian pahami di sini tentang komunikasi kontak sosial sekunder langsung. Ada yang mau nambahin selain Fitria sama Dewi? Lagi? Mary? Afin? Kita masuk yang kedua ya. Apa saja fungsi lembaga ekonomi? Oke, silakan. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Oke, tujuh. Kasih dulu, waktu pikir. Baru yang nyanyi. Tidak ada ya. Oke, kita mau nambahin benar. Biasanya pinter-pinter. Nama tertentu. Ya, tadi saya sudah disebutkan, bagus. Dia udah nampak. Lalu selanjutnya fungsi lembaga ekonomi. Sini apa aja? Mengatur masalah hubungan antara pelaku ekonomi yang kemarin kita udah contohkan ya. Di mana dari wilayah 1 ke wilayah 2 untuk memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik. Lalu selanjutnya di sini Ibu akan memberikan gambaran atau contoh ya untuk beberapa materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu di mana tentang kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu udah share sama Fitria untuk pretestnya. Silakan coba diisi dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diisi. Silakan isi sesuai dengan yang kalian pahami saja. Ibu sudah di share? Kamu HP kamu? Berarti minjem. Nanti pakai aja. Dan share biasa. Sudah. Oke. Silakan dikerjakan, udah dikirim satu ya. Sudah. Dan proses dah. Ya, pretest ya. Yang pretest dulu ya. Silakan diisi. Dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berbohongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang Tutup ya dari bunga di materi pembelajaran untuk PPT kita hari ini. Oke, kira-kira dari video pertama tentang apa? Masih ingat? Pasar. Kenapa pasar? Permintaan dan penawaran. Oke, ada apa di sana? Bagaimana? Rasa jual beli. Oke. Nah, naik apa? Turun naiknya harga produk. Selanjutnya, ada lagi yang lain? Terus naik permintaan barang. Oke, jawab. Selanjutnya untuk video yang kedua tentang apa tadi? Tentang apa? Bisnis pasar. Jenis pasar. Apa aja tadi yang dibahas? Jenis pasar. Tokoan, mall, pasar
Oke, good. Selanjutnya, video yang ketiga tentang apa? Yang ketiga tentang apa? Pas. Nah, yang videonya pas kok suaranya ya. Oke. Ya, jadi jenis pasar apa aja tadi? Monopoli, terus politis. Oke, selanjutnya toko. Oke. Untuk yang keempat tentang inflasi ya. Baik. Di sini Ibu akan siapkan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Nanti instruksinya ya disimak dulu. Instruksi dari kelompok pertama yaitu kalian semuanya harus membuat jawaban dari soal yang sama berdasarkan pemahaman kalian. Karena tadi kalian berdasarkan apa? Belajarnya visual. Ya, berarti kalian lakukan secara mandiri. Nanti diambil kesimpulan dari masing-masing individu dalam satu kelompok. Oke, jelas sini. Ya, yang bertanya? Ada. Dari kelompok 2, diskusinya selain dari soal, selain dari tayangan video yang tadi, ditambahkan dari yang ada di buku. Oke, jelas? Diskusikan ya. Untuk kelompok 3 berarti kalian sudah menggunakan semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ada? Oke, waktu kita untuk diskusi hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Oke, kelompok 1 silakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Hasil jawabannya nanti disiapkan. Silakan didiskusikan.
Oke, semuanya kita ikuti gerakan yang ada di video yang ibu udah ini ya. Itu gerakannya ikuti. Oke, semuanya bangun, semuanya bangun. Ayo, ikuti gerakannya ya. Bangkunya dimasukin dulu biar gampang geraknya. Substitusi dan komplementer selera atau preferensi ekspektasi konsumen, jumlah pembeli di pasar. Artinya jumlah barang yang ditawarkan adalah konstanta B berarti pemilihan atau gradien untuk menentukan harga barang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa yang mau maju? Aku ikut. Boleh, siapa aja yang mau maju? Silakan. Bertiga ya, Bu. Bertiga. Halo guys, assalamualaikum.
process. Next, Bu. Tuliskan minimum di sini permintaan produk meningkat ketika harga produk mudah, sedangkan jumlah produk yang diminta bertambah. Permintaan akan menurun ketika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang dimintanya akan menurun. Di sini ada contoh bunyi hukum permintaan. Jika harga produk turun, permintaannya akan meningkat. Sebaliknya jika harga produk naik, permintaannya akan menurun. Jelaskan pengertian dari barang. Harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan tawar-menawar, penjual dan pembeli akan menyepakati harga tertentu. Itulah yang disebut harga keseimbangan. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan Ceteris paribus artinya merupakan kondisi sebuah asumsi klasik saat faktor-faktor lain selain faktor yang diperhatikan dianggap berubah. Di sini ada contoh ceteris paribus dalam kegiatan ekonomi, yaitu jika harga suatu barang naik ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja peranan pasar bagi konsumen dan produsen? Bagi konsumen, pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan harga yang relatif lebih terjangkau. Bagi produsen, pasar merupakan tempat untuk memperoleh bahan baku dan menjual hasil produksi, dapat digunakan sebagai tempat promosi atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Apa resiko memasuki pasar global? Politik dan peraturan resiko. Perbedaan pandangan politik dan regular pasar. Resiko mata uang fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi toko berharga. Mengapa sistem ekonomi sangat penting dalam pasar bebas? Karena untuk meningkatkan perekonomian pasar yang luas, memberikan permintaan pasar, maka akan semakin besar pula peningkatan ekonomi yang terjadi. Kemudian dari kami dari pesawat sekian dari presentasi dari Baca dong,
Oke, berarti yang disebut dengan permintaan dan penawaran itu apa? Hah? Permintaan dan penawaran itu apa berarti? Apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Apa? Yuk. Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan Oke. Selanjutnya, yang mempengaruhi kepada suatu permintaan berarti apa di sini? Yang kita pelajari hari ini. Barang. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis pasar apa aja? pasar monopoli, Pasar monopoli. pasar usaha raja, Oke. Oke, selanjutnya. Peranan pasar bagi konsumen dan produsen berarti apa? Ada kelompok 3. Peranan konsumen dan bagi produsen apa berarti? Bu, belum terjawab. melancar proses, Ya, bisa membaca suatu proses dari transaksi yang ada atau yang dilakukan di sebuah pasar ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk pasar global, kira-kira resikonya apa nih yang akan kita terima? Dampak dari adanya pasar global. Dampaknya terhadap mata uang. Dampaknya terhadap mata uang. Terus apa lagi? resiko mata uang, Resiko mata uang berarti akan ada naik turun ya dari saham atau bursa efek yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya di sini kita udah selesai untuk materi hari ini. Gimana perasaannya? Tenang aja. Terus apa lagi? Oke. Semua rasanya udah bercampur aduk ya. Oke. Rifki ngomong kerja tinggi kiri, Oke, selanjutnya untuk minggu depan kita masuk materi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi ya. Untuk materi kita berikutnya. Baik, sebelum saya tinggalkan kelas, kita pimpin doa dulu terlebih dahulu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. diferensiasi KSD cuma memang belum sekuat yang diharapkan. Mungkin baru latihan ya gitu seperti itu. Ya kalau menurut Bu As sendiri bagaimana tadi Bu As tampil? Sudah lumayan Bu, lumayan puas walaupun mungkin ada sedikit tegang dan ada sedikit kekhawatiran karena waktu dan yang lainnya. Ya. Cuma kalau dari segi waktu lebih Iya, terus takut masih ada yang kurang juga dari beberapa item KS. menurut Bu As tersampaikan semua nggak tadi? Alhamdulillah, sampai ke sini. Sampaikan ya. Kemudian dari sisi anak-anak Bu As lihat gimana? Anak-anak, alhamdulillah sih untuk kelompok 2, kelompok 3 sudah lumayan aktif setiap kelompoknya karena mungkin memang di sini kan saya udah tekan terlebih dahulu ya biar berdasarkan minat bakat mereka. Mungkin tadi ada sedikit di kelompok 1 aja sih ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif. Cuma memang saya nggak lihat ya pembentukan kelompoknya awal pembentukannya gitu. Saya masuk terbentuk kelompok gitu ya. Oke. Ya. Itu pembentukan kelompoknya berdasarkan apa Bu As? Minat Bu. Ya. Jadi dari visual, auditory dengan kinestetik.
Oh, itu diketahui melalui Google Form. Oke, mereka diminta isi gitu ya. Iya, ini udah Belajar mulai. Nah, kemudian di awal pembelajaran, apakah menurut Bu Aas sudah cukup dengan apa yang tadi ditampilkan, atau sebenarnya masih ada yang ingin Bu Aas ingin tampilkan?